Halo guys, finally gue balik lagi dari sekian lama nggak bikin video-video komparasi dan review film. Ya memang ada sedikit masalah, jadi ya gue kurang enak lah dalam membuat video-video kontennya. So di video kali ini gue akan mereview salah satu helm, atau bisa dikatakan salah satu merek yang pada zamannya itu sekitar tahun 2015 ke atas, pokoknya under 2019 lah. Ini helm ini, terutama merek ini itu terkenal banget dan itu jaya banget. Nah kebetulan depan gue udah ada KBC VR1X. Oke, jadi seperti apakah feel dari helm ini dan spesifikasinya apa aja sih? So check this out. KBC helmet. Yes, ini merupakan helm buatan Amerika Serikat guys. Nah, berhubung gue baru main helm itu sekitar tahun 2015, jadi gue tahu helm ini sekitar tahun 2015. Dan ini helm berjaya banget, merek ini berjaya banget pada tahun 2015 sampai tahun 2019 akhir, dan itu masih banyak yang menggunakan KBC. Nah, yang gue tahu di Indonesia itu ada seri-seri KBC, diantaranya yang untuk seri full face ya, karena yang seri half face gue kurang tahu. Yang full face itu ada KBC VK, VK0, VK Euro, and then KBC VR. Nah itu yang punya gue adalah kebetulan VR series, tapi ini VR1X. And then ada VR2R, ada VR4R, itu yang seri-seri mahal lah ya, udah langka banget. Nah, yang punya gue ini adalah KBC VR1X. Ya kalau dari model sih menurut gue ya lucu sih, keren, lucu. Selnya juga nggak gede banget, kecil. Ini sempat gue compare dengan Kairos gue. Nah nggak jauh beda kan, malah kalau sekilas kelihatan emang lebih kecil sih si KBC ini guys. Nah kenapa unik? Yang pertama dari bentukan kayak array guys, karena ada diffuser dan mekanismenya pun juga sama, seperti array. Nah, tapi letak keunikannya adalah bentukan dari shell sendiri. Jadi kayak gimana ya? Ya unik lah. Kayak lucu aja sih menurut gue. Nah, ngomongin model, ini helm ini memiliki spesifikasinya ajib banget guys. Kenapa? Karena shell ini terbuat dari fiber composite, bukan dari plastik atau ABS. Ini dari asli fiber composite. Jadi ini merupakan bahan-bahan yang digunakan pada helm-helm balap pada umumnya. Nah, tapi ini berat helm ini adalah, jadi sorry ya, ini nggak gue timbang ulang karena gue lupa nyimpen timbangan gue tuh di mana. Oke, mungkin gue spill aja. Berat helm ini adalah 1,5 kiloan, ya 1500 gram sekian. Tapi pas dipakai itu dia lebih enteng guys. Nah, jadi mirip array lagi nih. Dipakai berat, ditenteng berat, tapi pas dipakai tuh ringan. Tadi gue udah bilang salah satu keunikan dari helm ini adalah di fan-nya, karena dia punya diffuser guys, seperti array gitu. Nah ini adalah fan-nya atau diffusernya. Mekanismenya juga sangat persis dengan array, geser-geser seperti ini. And then dia punya 2 exhaust di belakang dan 1 mode fan di depan. Nah ini helm jadul, tapi menurut gue adem banget dan gak berisik. Wah emang ini enak loh, gue bilang ini helm enak, nyaman abis. Ventilasinya adem banget dan gak berisik, dan ya kece, lucu gitu loh. Ada punya diffuser, fan-nya juga aktif semua. Nah untuk visor ya guys ya, ini visor karena ini gue dapat info dari temen gue. Jadi kalau misalkan salah mau dikoreksi juga. Jadi untuk seri KBC VR1X ini tidak ada flat visornya. Jadi ini gue custom menggunakan ratchet dan visor dari KYT Falcon atau KYT Vendetta guys. Ya walaupun tidak, ya menurut gue ya cukup lah untuk ukuran custom, karena aslinya dia cembung, nggak ada flatnya. Dan buka tutupnya juga normal. Nah, buat teman-teman nih yang pengen custom, bisa gue rekomendasikan menggunakan visor KYT C5 atau ya Vendetta ini. Tapi kalau yang KYT Vendetta ini
Jadi bagian atasnya aja dibaut, jadi di bagian bawahnya itu yang harusnya dibaut itu gua menggunakan 3M. Cuman menurut gue udah cukup kuat banget kok, karena ini udah gua pakai buka tutup hardcore pun masih aman banget dan nggak geser-geser. Selanjutnya ke interior atau dalaman dari si VR1X ini. Nah, dalamannya seperti ini guys. Dia sudah double daring, sudah fitur racing sekali. Terus juga ini warna busanya emang abu-abu ya, bukan kotor. Emang ini helm udah gue cuci, jadi udah bersih banget lah. Udah gue detailing juga, udah auto bersih lah. Nah, terus ini crown pad dengan neck roll itu dia nyatu guys. Jadi apalagi gue pasang intercom untuk masang speaker kanan dengan kiri, apalagi kan harus masuk lewat belakang crown pad ya, itu agak susah. Jadi harus bener-bener bongkar semua. Itu yang gue kurang suka. Terus ya untuk fitting ya memang karakter KBC banget ya, walaupun agak-agak sedikit beda ya dengan KBC VK atau VR, itu kan dia sudah lebih, busnya sudah lebih lembut dan lebih empuk. Ini menurut gue kurang empuk dan kainnya pun juga nggak kasar, nggak lembut juga. Jadi menurut gue ya sedang-sedang aja. Dan fittingnya pun dia itu, kalau yang mungkin kalian belum pernah ngerasain helm-helm jadul, jadi rata-rata helm-helm jadul itu dia kayak berasa helm kayak kotak gitu loh, di sini kotak terus neken. Nah cuman itu menurut gue ya nyaman juga sih, so far nyaman, nggak bikin sakit juga. Terus juga ini karakter busanya juga nggak bikin panas, malah adem banget dan nggak berisik nih helm. Nyaman banget sih. Bisa dipasang intercom juga, walaupun nggak ada port speaker intercom, cuman masih bisa lah kan diselip-selipin di busa, itu masih bisa banget dan nggak ganggu, tinggal penyusun aja dengan kuping kalian. Ciri khas KBC banget sih. KBC kan rata-rata dari seri VK VR tuh di crown pad-nya dia kayak gini. Dia bukan model kancing, jadi cuma tinggal model selip-selipin aja. Nah, ada yang gue kurang cocok dari fitting helm ini, yaitu helm ini lebih cocok untuk orang-orang yang berkepala bulat. Sedangkan gue itu, gue tipikal kepalanya agak sedikit lonjong. Jadi untuk masuknya pun agak butuh effort. Jadi kayak agak butuh penyesuaian, tidak seperti slip, udah masuk gitu. Jadi agak butuh sedikit penyesuaian, masukin agak turun apa gimana, pokoknya disesuaikan lah. Itu baru lumayan enak. Ya walaupun agak sedikit ganjel, kayak kurang masuk banget kepala gue, cuman itu udah masuk. Tapi buat teman-teman yang kepalanya tipikal bulat itu lebih nyaman sih menurut gue. Ya, walaupun kepala gue lonjong, tapi masih ngefit ngebungkus kepala gue banget. Ya walaupun di bagian belakang sini agak sedikit banget, agak berasa kosong. Sekarang akan gue coba fitting ini helm, daripada gue dikomplain mulu, om fitting, padahal gue udah sering fitting helm. Oke, langsung aja kita fitting. Nah guys, tadi gue bilang karena kepala gue agak sedikit long oval, jadi agak sedikit penyesuaian dulu biar dan untuk kalian rider berkacamata itu juga enak kok masuknya. Nah, gue aja juga udah masuk nih kacamata. Gimana? Keren kan helmnya? Oke, jadi kesimpulannya dari KBC VR1X ini, dari plusnya dulu kali ya. Dari plusnya itu dia pertama bahannya fiber composite, udah auto enteng guys, cuman beratnya 1,5, tapi pas dipakai itu beratnya berasa lebih enteng lagi. And then dia kedap, nyaman banget, adem, nggak bikin gerah, pokoknya ajib banget. Terus bisa di custom juga, visor menggunakan visor KT Vendetta atau Falcon, dan kebetulan ini customnya lumayan rapih, atas bawah juga atasnya rapet, tapi ada sedikit celah sih yang namanya custom, tapi ya wajar lah. Terus sudah double daring, ini udah auto kece banget sih, udah auto ganteng banget, pas unik nih helm.
Nah, buat gue, oh ya, satu lagi, dan juga kalian bisa mendapatkan helm ini di bawah 1 juta. Mungkin harga 100 juta 1000 600 500 sampai 700.000 kalian bisa mendapatkan helm senyaman ini, sekeren ini, dan seunik ini. Pokoknya nyaman banget lah guys ya. Salah satu helm yang gue rekomendasikan kalian harus punya ya, buat koleksian atau buat sunmooring, udah keren banget sih. Nah, menurut gue minusnya tadi gue udah bilang, kalau untuk gue fittingnya apa ya, jadi agak sedikit butuh penyesuaian karena kepala gue tuh tipikal agak lonjong. Jadi kalau pakai helm agak fitting yang bulat masih butuh penyesuaian. Ada sedikit bagian yang kosong juga, terutama di bagian kepala belakang gue ini itu agak kosong. Terus juga kenapa neckroll sama crown pad tuh nyatu gitu, gue kurang suka aja sih, agak-agak gimana gitu, ribet. Terus juga tidak ada flat visornya, jadi emang harus custom dan harus mengeluarkan biaya lagi. Ya tapi menurut gue ya worth it lah ya, dengan harganya sudah murah, dengan fitur yang kece abis dan senyaman itu, ya kalian ya ini keren banget sih dibandingkan yang harga digoreng itu, yang kenyamanan dan ya gue no comment lah ya, cuma itu ya selera kalian. Jadi cukup sekian video review gue pada kali ini. Nah, buat teman-teman yang masih ngerasa bingung atau yang mau nanya-nanya, silahkan tinggal kalian komentar di bawah, gue akan balas secepat mungkin. Dan buat teman-teman mau ngasih saran tentang untuk kemajuan channel gue, monggo silahkan, itu berguna banget buat gue. Oke? Jadi sampai di sini dulu video review gue pada kali ini. Sampai di video selanjutnya guys. So, see you.